Oke. Haleluya. Haleluya. Masih semangat saudara? Teman-teman masih semangat? Oke, puji Tuhan masih. Oke, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh berkat kemurahan Tuhan, saya boleh ada sebagaimana saya ada, itu semua karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya dan kehidupan teman-teman yang ada pada saat ini. Katakan amin. Yang kedua, saya berterima kasih buat kepercayaan yang luar biasa dari leader Mahanaim, Kaal, mempercayakan saya untuk membagikan motivasi di sesi yang ketiga. Saya percaya ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita mengenai tema kita, pull up, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, namanya Alkitab mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harus mengikuti panggilan siapa? Tuhan. Meskipun hujan, tapi ini tidak mengurangi sukacita kita semua. Amin. Kita harus bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Kenapa hujan? Karena umat yang Tuhan pilih dipercayakan untuk memuji Tuhan, tetapi tidak mau memuji Tuhan, Tuhan gunakan hujan untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nama saya seperti lagu tadi mengatakan, Kau Alfa dan Omega. Puji Tuhan. Nama saya Alfortin Solo. Saya berusia 23 tahun. Status nanti lihat tahun depan. Oke. Puji Tuhan. Nah, pada saat ini saya akan membagikan motivasi rohani kepada teman-teman. Bagaimana ketika kita yang Tuhan sudah pilih, kita yang Tuhan sudah selamatkan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan secara luar biasa dalam kehidupannya. Amin. Mengenai setiap kehidupan kita, ketika kita berada dalam yang namanya kegelapan, tetapi Tuhan memanggil kita semua, dahulunya kita berada dalam kegelapan untuk menuju kepada terangnya yang ajaib. Saya dipilih Tuhan, tetapi teman-teman juga dipilih Tuhan. Mau atau tidak mau, kita harus mengiring Tuhan. Amin. Kita harus melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Sedikit kesaksian teman-teman. Saya latar belakang, jujur, saya dari anak yang manja. Karena saya anak tunggal. Orang tua saya berpisah dari saya berusia umur 1 tahun. Bagaimana kehidupan saya ketika Tuhan memanggil saya? Dahulunya saya itu, kamu bilang, datang ibadah, dikatakan, aduh, bamalo-malo. Bahkan pun jarang japi ibadah. Kenapa? Karena satu teman-teman, kita paling malos sekali. Kita paling malos sekali kalau pergi ibadah, orang tunjung berdoa. Jujur, misalkan kita datang ibadah Mahanaim, contoh, dapat tunjung berdoa, doa buka, doa apapun itu, kita apa? DP minggu depan, bahkan pun 1 bulan kita nyapi ibadah. Bahkan 1 bulan pun kita tidak pernah kita nyadap pergi ibadah. Kenapa? Bahkan pun orang tua pernah paksa-paksa kita, Alfa, kamu harus pergi ke ibadah. Kamu harus jadi anak yang takut akan Tuhan. Tidak, saudara. Saya apa? Aduh, kayak yang kaget dapat tunjung doa leh. Kita nih mau kok mendapat tunjung doa. Bang malu kita. Ya kan berdiri di altar aja hampir apa? Hampir rubuh karena apa? Demam panggung. Tetapi teman-teman, puji Tuhan, saya boleh ada pada saat ini. Saya menjadi hamba Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan hebatnya saya. Tetapi itu semua karena Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup saya. Amin. Itu semua karena ada perbuatan yang Tuhan kerjakan begitu luar biasa. Bukan cuma saya, tetapi semua kita yang meresponi panggilan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita semua. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau anak-anak Tuhan teman-teman, apa yang anak-anak Tuhan harus kerjakan? Apakah harus
berdiam diri, bermasa bodoh dalam situasi-situasi sulit? Apakah seperti itu? Tidak. Kita sebagai anak Tuhan, apapun masalah yang kita alami, apapun rintangan yang kita alami, kita harus apa? Kita harus setia dalam mengiring akan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Meskipun hujan, tenang teman-teman, hujan sedang memuji Tuhan. Haleluya. Pada saat ini kita buka dalam kitab Roma pasal 12, ayat yang ke-11. Kitab Roma pasal 12, ayat 11. Di sini mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu apa? Kendor. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan teman-teman, di sini dipercayakan kepada kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarkanlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini merupakan tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita harus melayani Tuhan, bagaimana kita harus mengiring akan Tuhan. Ketika kehidupan kita Tuhan sudah tebus, kita sudah diselamatkan. Itu kita harus tetap mengiring akan Tuhan. Teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Memang kalau untuk mengiring akan pekerjaan Tuhan, kalau memang dulunya ada dalam pikiran. Memang pikiran itu nyanda ada cita-cita, cita-citanya nyanda ada ingin menjadi seorang hamba Tuhan. Nyanda ada kau bilang, kau mau bilang, orang bilang kalau dulu, mustahil Alfa kalau datang ke gereja. Orang bilang mustahil, siapa tapi orang bisa begini. Karena jujur teman-teman, saya orangnya dahulu memang malas bikin ibadah. Salah satunya aku dapat tunjuk berdoa dan sebagainya. Tiba-tiba apa teman-teman? Tuhan menggerakkan sahabat-sahabat rohani. Tuhan menggerakkan teman-teman mungkin yang saya kenal. Dan siapapun itu, bahkan pun kepada kakak-kakak rohani. Dia bilang, Alfa, dia ikut komsel. Alfa, ada ibadah Mahanaim di Armadi dan seterusnya. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan hati saya. Saya tergerak untuk mengikuti ibadah tersebut. Saya ikuti ibadah tersebut. Di situ ada teman-teman lain yang, mereka serius untuk memuji Tuhan, mereka serius untuk menyembah Tuhan. Bahkan pun saya bilang, jarang saya temukan anak-anak muda yang serius dalam menyembah Tuhan atau melayani Tuhan dan sebagainya. Disitulah ketika saya mengenal pelayanan ini, pelayanan Mahanaim, saya bersyukur. Saya ketemu teman-teman rohani, sahabat-sahabat rohani dan kakak-kakak rohani. Saya dikasih motivasi sama mereka. Dari situlah saya bergabung dalam komunitas seperti ini. Saya menikmati berkat secara rohani, saya terberkati melalui pelayanan ini. Sampai saya memutuskan diri untuk sekolah Alkitab. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau mau bilang, bukan saya membanggakan masa lalu saya teman-teman. Bukan saya membanggakan masa lalu saya. Kalau mencari di mana? Orang yang pemalas masuk ibadah buat keputusan untuk sekolah Alkitab. Dan itu semua sekeras apapun hati seseorang, Tuhan bisa mengubahkan hidupnya. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kita yang Tuhan sudah panggil, kita yang Tuhan sudah rangkul semua kita. Kita jangan sampai jiwa yang tarik orang. Justru orang tarik tuh jiwa-jiwa. Orang menangkan, orang rangkul semua itu, orang bawa kepada Tuhan. Amin. Tolong selamatkan tuh jiwa-jiwa. Kalau Tuhan sudah tebus orang, teman-teman, orang harus menangkan mereka. Saya teringat ada Filipus berkata kepada Yesus, tunjukkanlah kepada kami seperti apa Bapa itu. Apa jawab Yesus kepadanya? Jika engkau telah melihat aku, seperti itu juga engkau telah melihat Bapa. Sekarang torang adalah generasi Yesus. Dimanapun torang pergi, dimanapun torang berada. Kalau orang-orang berkata seperti ini orang-orang yang tidak percaya Yesus teman-teman. Misalkan, tunjukkanlah kepada kami seperti apa Tuhan kalian, atau seperti apa Yesus itu. Kalau orang adalah generasi Yesus teman-teman,
Torah mengatakan bagi kepada jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus. Jika engkau telah melihat aku, seperti itu juga engkau telah melihat Yesus. Karena Yesus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Yesus. Amin. Kita harus jadi berkat loh bagi banyak orang. Kita harus jadi saksi. Kita sudah ditebus, kita sudah dimenangkan. Kita harus memberitakan kabar keselamatan bagi mereka. Kita adalah anak Tuhan. Kita jangan bermasa bodoh, jangan cuma tahu, oh diajar dan diajar terus. Bagaimana kita menjadi seorang pelaku firman? Bagaimana kita menjadi seorang pengajar memberitakan firman Tuhan? Sedangkan mau ditegur aja, saya tunjuk untuk muka meraju. Mau ditegur aja untuk menyatakan kesalahan, wah, ngana enggak boleh bikin begitu, itu dosa. Ngana enggak boleh begitu, itu Tuhan enggak senang. Tiba-tiba apa? Saya tunjuk muka bangka. Kira bagus. Betul? Kalau Tuhan sudah tebus, apa yang orang lakukan? Apa respon kita terhadap Tuhan? Bermasa bodoh? Berdiam diri saja? Tidak. Alkitab mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau saya, teman-teman, kalau saya tidak memutuskan diri untuk melayani Tuhan, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, mungkin di tahun 2013, sudah lama nama saya itu ada di batu nisan. Memang jujur teman-teman, bagaimana kehidupan saya, Tuhan bisa panggil saya untuk melayani Tuhan, Tuhan bisa tebus hidup saya. Memang 2013 itu, semua hampir-hampir mau mati, membuskan nafas terakhir. Tiba-tiba apa? Saya bersyukur Tuhan berikan saya kesempatan untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Untuk hidup melakukan firman Tuhan. Saya cuma berkata kepada Tuhan, beri aku kesempatan untuk melayanimu. Memang dulu itu kurus hebat, tiba-tiba puji Tuhan. Sekarang lebih dari kurus. Itu semua karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup saya dan begitu baik juga dalam hidup teman-teman yang ada pada saat ini. Amin. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus itu Allah yang setia dalam kehidupan kita semua. Memang jujur teman-teman, kalau mau bilang berkhotbah, kalau waktu saya sekolah Alkitab, sebelum saya melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, waktu saya di sekolah Alkitab, jangankan berkhotbah, saya tidak tahu berkhotbah. Dengan berdoa pun saya tidak tahu. Tiba-tiba apa? Saya belajar berdoa, saya belajar untuk menyampaikan firman Tuhan. Tiba-tiba apa? Ketika saya selesai dari sekolah Alkitab Palembang, di angkatan yang 32 tahun 2016-2017, saya pergi melayani pekerjaan Tuhan di Tangerang. Saya praktek. Setelah saya praktek, di situ saya memiliki visi untuk merangkul jiwa anak-anak muda. Termasuk teman-teman yang ada pada saat ini. Merangkul jiwa anak-anak muda. Memang kalau untuk dalam pelayanan teman-teman, waktu saya ingin melakukan pekerjaan Tuhan atau meresponi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya, jujur teman-teman, waktu saya dipercayakan untuk merangkul jiwa-jiwa atau membentuk suatu komunitas, kita sempat bersungut-sungut pada Tuhan. Tuhan, yang satu jiwa pun susah mau dapat. Bagaimana ini? Bagaimana kita mau bikin GPC? Bagaimana kita mau bentuk komunitas rohani? Tiba-tiba apa? Tuhan dengar tapi doa. Biar apa? Tadi kita bersungut-sungut, satu jiwa belum dapat. Tiba-tiba pertama Tuhan kasih 5. 5 kali 2 berapa? 10. 10 kali 2? 20 dan sampai seterusnya. Lama-kelamaan Tuhan memberkati jiwa-jiwa dan Tuhan memberkati komunitas kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saya tidak meresponi panggilan Tuhan, mungkin pada saat ini di mana ya jiwa-jiwa itu? Tiba-tiba apa? Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pakai hidup saya untuk dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Meskipun orang bilang, aduh, Pak, ngadapi Papa pendeta, 3 kali menikah. Saya tidak pandang apa kata orang seperti itu. Ngadapi Papa pelayan tapi mau begini. Saya tidak pandang orang tua saya, yang saya cuma pandang yaitu Yesus, sang pemberi kekuatan dalam hidup saya. Yang saya pandang adalah Yesus, sang pemberi kemenangan dalam hidup saya. Kalau saya pandang papa saya pandang keluarga saya, mungkin sampai saat ini saya tidak akan maju. Kenapa saya bisa maju? Kenapa saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan? Kenapa?
Karena saya cuma pandang Yesus. Amin. Ketika Anda mengalami masalah, ketika Anda mengalami yang namanya situasi sulit dalam melayani Tuhan, apa yang harus Anda pandang? Situasi sulit atau Yesus? Itu Yesus. Kenapa teman-teman? Yesus kasih gini, Yesus mau setiap orang-orang hidup dalam persoalan ini untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus sendirilah adalah kunci jawaban tersebut. Dia adalah sumber jawaban tersebut. Buktinya, dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan harus siap di kita semua, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur lewat motivasi rohani ini sangat memberkati kami semua Tuhan. Sesi yang ketiga ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang selalu meneguhkan kami, agar kami tetap kuat dalam mengiring akan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.